Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alumni, para bini sepuh, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kali ini kami bertiga ini memulai kajian usul fikih bagi pemula ya, ke depan bagi para alumni dan sahabat-sahabat yang mau bergabung ya, kami tunggu ya. Nah, karena ini untuk pemula, jadi usul fikihnya tidak terlalu berat-berat, karena jika kita tidak merasa orang yang tahu banyak, kita juga belajar dulu kitab yang kecil-kecil kan ya. Nah, oleh karena itu kita mulai dari dulu waktu dia ajar ini kita borokot seperti ini gitu ya. Kemudian yang baru ada Mabadul Awaliyah. Nah, kita tanpa melihat wah ini ditulis oleh aliran oleh aliran tidak ya, selama itu tidak berseberangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka akan kita pakai sebagai rujukan. Baik ya, untuk selanjutnya kita akan melihat definisi usul fikih. Nih, nanti akan dilihat ya, di situ Ustadz Hafid bisa dibantu membacanya bagaimana ta'rif fikih, usul fikih, kemudian di waraqat seperti apa. Dan kemudian ini ada lagi satu kitab usul fikih, Abdul Wahab Khalaf, beliau adalah ustadz atau guru besar di Universitas Al-Azhar. Yang satu ini menjadi literatur di perguruan tinggi, wabil khusus tempat Ustadz Hafid dan saya belajar, juga Ustadz Fahmi, itu di UIN Sunan Gunung Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana definisi usul fikih ya menurut penulis kitab Waraqat ini? Saya kurang bisa melihat ini yang muda saya bisa melihat. Nah, di sini melihat definisi usul fikih dari segi bahasa. Fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awal ma yubna ala ghairihi. Jadi kata usul itu menurut beliau adalah definisi usul fikih dari segi bahasa itu asal atau pokok. Jadi sesuatu yang tempat bersandarnya benda lain. Ya. Ma yubna alaihi ghairuhu. Kalau bangunan ini bertenggernya di mana? Pondasi. Berarti anggaplah usul itu adalah pondasi. Kalau pohon ya pohonnya ke bawah, kemudian ada yang ini cabang ya. Nah, yang disebut usul di situ yang mana? Batang awalnya. Batang pohon ya. Kemudian cabang itu namanya puru. Nah, jadi menurut bahasa. Sedangkan kata furu mayubna ala ghairihi, yaitu cabang itu adalah sesuatu yang menempel atau bertenggel pada yang lain. Kayak tadi ini ada pohon batang ya. Kemudian ada yang menempel ke situ namanya apa? Cabang. Tangkai cek bahasa Sunda menonkan dahannya. Nah, fikih teh ibaratnya apa tadi? Tangkai atau dahan tadi, cabang tadi, itu fikih namanya, itu fikih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari segi bahasa ya, ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquhal ijtihad. Ini definisi fikih dulu ya. Wal fikhu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquha al-ijtihadu. Sedangkan yang dimaksud dengan fikih adalah atau pemahaman, yaitu mengetahui hukum-hukum syara dengan metodologi ijtihad. Itu namanya apa? Fikih. Jadi fikih itu apa? Diulang lagi tadi. Metode mengetahui hukum-hukum syariat dengan metode melalui metode ijtihad. Jadi yang disebut fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara dengan metodologi atau cara ijtihad. Nah, ijtihad apa coba? Ijtihad itu usaha untuk menggali hukum-hukum syariat
dari dalil-dalil yang tersedia. yang tersedia, yang terperinci. Badlul wus'i itu ijtihad itu ya, badlul wus'i linaili hukmin syar'iyyin gitu ya. Jadi mengerahkan semua kemampuan ya untuk menggali hukum-hukum syara itu. Namanya juga perkenalan, jangan terlalu jelimet ya. Nah, kita bebas saja. Jadi nanti bisa saya bertanya, bisa ustadz-ustadz bertanya. Karena di sini tidak ada guru murid. Kita punya kelemahan, punya kelebihan. Saya lebih senang begitu dengan para peserta diskusi. Nah, kita membiasakan forum itu. Tapi kalau anak-anak yang usia SD dibawa definisi metodologi kayak begini nggak bisa. Itu harus dicekoki, ditransfer lah. Transfer aja, dia hafal dulu, yang penting hafal dia. Tapi kalau usia-usia sudah SMA itu ajak diskusi dia. Ya mulai. Oke ya, itu coba tolong Ustadz Hafid Mabadiul Awaliyah itu mendefinisikan fikih dan usul fikih itu seperti apa. Nah, nanti saya akan melihat apa sih objek kajian usul fikih dan fikih di sini menurut Abdul Wahab Kholab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kesempatannya Pak Kiai. Dalam kitab Mabadiul Awaliyah kebetulan definisi usul dan fikih itu dibagi dua. Pertama dilihat atau ditinjau dari segi etimologi atau secara bahasa. Dalam pembahasan awal, kata aslun dan fikhun itu dipisah. Kalau dalam Mabadiul Awaliyah, aslun secara etimologi sama persis dengan apa yang disebutkan dalam kitab Waraqat, yaitu sesuatu yang ditumbuhi sesuatu yang lain, atau lengkapnya mabuniya alaihi ghairuhu ka asli syajarati ay asasi, sesuatu yang tumbuh di atasnya seperti asal muasal pohon itu akarnya. Adapun istilah fikhun juga dibagi dua secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi fikhun itu pemahaman atau fahmun kalau di sini. Dan secara terminologi usul fikih berarti kalau di sini dalilul fikhi ala sabilil ijmali. Jadi usul fikih itu dalil-dalil atau argumentasi-argumentasi yang bisa dipegang untuk mencapai suatu pemahaman yang global atau mujmal. Mungkin singkatnya seperti itu Pak Kiai. Oke, ini agak lebih lebih bisa dicerna ya. Iya. Karena mungkin ini ditulisnya agak modern, bahkan ini kitab modern kan. Termasuk Ya bukan kitab kuning, kitab putih ya. Iya. Kebetulan cetakannya putih ya. Oh, putih-putih juga kertasnya. Jadi dulu mungkin karena ini kertasnya kuning sebut kitab kuning. Padahal kan gundul juga ya, sama ya. Ustadz Mami mau menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menambahkan mengenai pengertian usul fikih itu sendiri. Jadi kalau menurut saya pribadi usul fikih ini kalau dilihat dari segi tarkibnya itu ada dua kata, yang pertama usul dan yang kedua fikih. Nah, usul ini merupakan bentuk jamak, sedangkan mufradnya adalah asal, yang artinya asal, pokok, sumber ataupun fondasi, seperti itu. Sedangkan menurut saya fikih itu merupakan pemahaman. Maksudnya pemahaman apa? Pemahaman mengenai hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan atau ibadah lahiriah, seperti itu. Nah, adapun secara istilahnya yang saya pahami secara singkatnya gitu ya, bahwasanya usul fikih ini merupakan suatu ilmu yang membahas, mengkaji dan mempelajari tentang kaidah-kaidah fikih secara global. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Jadi ternyata kalau saya dengar tadi apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Wahab Kholab itu sudah disadur sama Ustadz Fahmi. Berarti tidak awam-awam banget ya. Tadi katanya saya belum pernah ngaji usul fikih, ternyata ada juga. Saya senang. Jadi memang Ustadz di pesantren itu tawadu kayak begitu. Sekalipun tahu nggak pernah mengaku tahu. Dan prinsip-prinsip itu harus tetap kita pakai ya.
bahwa setinggi apapun ilmu yang kita miliki itu tetap bukan milik kita, bahwa kita bodoh. Yang punya ilmu siapa? Allah. Ya, semuanya milik Allah. Kita bodoh. Ada profesor doktor yang super jenius gitu, kemudian dengan sedetik Allah mengambil kepintarannya, dia bisa pikun, dia bisa bodoh. Nah, kemudian kita lihat ya, bagaimana Abdul Wahab Khalaf itu mendefinisikan fikih ya. Di sini katanya, fa ilmul fikhi fil istilahi syar'i huwa al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muktasab min adillatihat tafsiliyah. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan ilmu fikih menurut istilah syara, kata Abdullah Bolab, yaitu ilmu yang mempelajari atau mengetahui hukum-hukum syara yang berbentuk perbuatan orang mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang detail, yang terperinci. Jadi sekaligus, jadi ini objek bahasan fikih itu, yaitu siapa? Perbuatan mukallaf. Jadi yang dihukum itu adalah perbuatannya atau tindakannya, ucapannya orang-orang yang akil balik gitu. Itu sebagai objek bahasan fikih. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan fikih menurut istilah syara itu ya, ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah, ilmu yang mempelajari, mengetahui hukum-hukum syara yang berbentuk amaliyah, perbuatan. Kalau masih di dalam hati, itu bukan menjadi objek fikih, belum diucapkan, belum tindakan. Oleh karena itu nggak ada orang yang bilang, orang mau boga gerentas kieu, nggak bisa jadi ranah hukum. Itu dibawa ke pengadilan, mana niat anunya cenah tadi can, niatnya tadi dia erek ngabunuh si anu karek niat, itu nggak bisa jadi objek hukum, nggak bisa itu, karena masih di dalam. Nah, jadi yang bahasan fikih ini adalah perbuatan dan ucapan manusia. Nah, di hukum positif kita juga ada kan ya, ucapan, perbuatan. Nah, kemudian